Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Terkhusus buat para sobat tani pembudidaya tanaman kakao. Izinkan saya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan melalui pamflet yang seperti ada di depan kaitannya dengan teknik budidaya tanaman kakao multiklon. Baik, sobat tani, boleh disimak, mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat untuk perkembangan tanaman kakao di Nusantara. Seperti yang ada di depan pamflet ini, saya akan mencoba menjelaskan, yaitu yang seperti ada di depan sobat tani ya. Saat ini bahan tanam yang banyak dikembangkan oleh petani hanya satu jenis saja, tetapi satu jenis klon tidak dapat melakukan perkawinan silang, sehingga diperlukan bahan tanam yang multiklonal dan sesuai untuk meningkatkan potensi perkawinan silang. Cara ini akan meningkatkan produksi sebanyak 45 sampai 60%. Oke, sobat tani, saya sedikit menjelaskan. Bahan tanam yang dimaksud ini tentunya adalah tanaman kakao atau bibit tanaman kakao atau kakao yang ada di lahan cuman satu jenis klon saja. Selanjutnya yang direkomendasikan yaitu penambahan klon melalui penanaman ulang dengan menggunakan jenis klon yang sesuai dan berkualitas. Dan sambung samping tunas air jika kondisi tanaman masih sehat. Maksudnya itu adalah disambung pucuk pada tanaman kakao yang sudah tua tapi produksinya tidak maksimal. Persentase 70% untuk klon utama dan minimal 30% untuk klon lainnya. Artinya seperti contoh, dalam satu hamparan sobat tani mempunyai di lahan itu mempunyai klon MCC 02 atau kakao 45 70%. 30%-nya itu kita mix atau kita tanam dengan jenis klon unggulan lainnya. Bisa dua macam tambahannya, bisa menggunakan BB bentuk batu dan Esri 09 atau KW 617, dan juga bisa menggunakan S2. Oke, selanjutnya sobat tani, tingkat kecocokan seperti yang ada di depan sangat bagus apabila ada S2, Isri 09 atau KW 617, Isri 09, S1, MCC 02, Isri 09, MCC 02, S2, dan BB bentuk batu. Ini maksudnya adalah barisan sobat tani ya. Bentuk barisan, nanti lanjut saya jelaskan berikutnya. Dan yang sedang adalah S1 BB, terus barisan selanjutnya adalah BB MCC 02, MCC 02 dan S2 dan S1. Terus BB Isri 09, S2, BB 01, MCC 02, Isri 09. Itu yang sedang sobat tani ya. Yang kurang sesuai apabila BB S1, 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 S1 dan S2, 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 S2 dan MCC 02 itu kurang sesuai dalam hal proses perkawinan silang yang menghasilkan buah lebih banyak, kurang sesuai. Dan yang tidak sesuai ya ini BB
MCC02 S2, MCC02, MCC02, istri 09 S1, istri 09 S1, istri 09. Itu tidak sesuai atau tidak direkomendasikan. Yang seperti yang saya bisa jelaskan Sobat Tani, dari gambar yang ada di depan ini saya tunjuk ya, contoh yang bentuk lob seperti ini bentuk lob seperti ini, keterangannya itu adalah proses perkawinan silang antar klon. Ini ya, ini adalah proses perkawinan antar klon ini. Terus masalah lainnya yang timbul yaitu pelindung tanaman tidak ada atau tidak mencukupi sehingga tanaman cepat rusak, mudah sakit, serangga penyerbuk tidak dapat berkembang biak. Itu kalau pelindung tanaman tidak ada atau tidak mencukupi. Ini saya bisa jelaskan Sobat Tani sedikit melalui gambar yang ada di depan. Tata letak multiklonal kakao dengan konsep desertifikasi agroforestry. Saya bisa menjelaskan melalui gambar yang ada di depan. Di barisan pertama ini adalah klon BB ya, dengan jarak tanam 3 x 3,5 meter, boleh. Sama, ini adalah BB. Terus ini adalah klon MCC02, klon MCC02, BB, MCC02, MCC02. Ya, sobat Tani, itu boleh. Tapi kita harus menggunakan desertifikasi agroforestry, maksudnya ada tanaman buah-buahan yang jangka panjangnya bisa berbuah dan mampu untuk tempat berkembangnya serangga dalam hal penyerbukan. Tentunya dari jarak 3 meter ini, barisan pinggir ini adalah contoh tanaman alpukat, itu dengan jarak dari sini ke sini ya, jaraknya adalah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 itu adalah 20 meter. Diatur barisan hingga 20 meter. Itu ya Sobat Tani ya, itu untuk memudahkan dalam hal penyerbukannya. Dan kita kembali ke penyesuaian tadi. Ini perlu sekali Sobat Tani ya. Yang layak, yang sangat bagus direkomendasikan adalah S2, istri. Barisan samping berikutnya adalah istri S1, MCC02, istri. Tentu barisannya lurus ya. Seperti itu Sobat Tani ya. Oke, saya lanjut ke rekomendasi tanaman pelindung. Itu bisa jadi durian, kelapa, manggis, alpukat, jengkol, petai, pala, kayu mahoni, kayu jati. Oke, selanjutnya cara mengembangkan multiklonal. Ini ada kebun mata tunas. Itu tentunya dilakukan atau ditanam khusus untuk pengambilan entris mata tunas. Terus cara pengembangan multiklonalnya bisa selanjutnya setelah ada kebun mata tunas, itu bisa diambil untuk pembibitan, untuk proses pembibitan, terus untuk proses sambung samping, dan untuk proses tunas airnya untuk sambung pucuk. Di pembibitan itu terproses nanti kita melakukan penanaman ulang dan juga penyisipan pada lahan tanaman kakao yang sudah ada. Dan selanjutnya adalah variasi klon kakao. Ya, ini Sobat tadi ya. Ini adalah jenis dari BB01 buntu batu. Itu daya hasilnya bisa mencapai 2-3 kg per pohon. PBK ringan, busuk buah ringan, sedang, kanker batang sangat ringan, PSD mati ranting itu sedang. Itulah kelebihan dari BB buntu batu. Selanjutnya variasi klon selanjutnya adalah MCC02 atau kakao 45. Ini daya hasil 2-2,75 kg per pohon. Ya. Istri
1 sampai 275 kg per pohon. S1 ya. Sulawesi 1 daya hasil 1,5 sampai 2,5 kg per pohon. Sulawesi 2 sampai 2,5 kg per pohon. Jadi yang lagi booming-boomingnya untuk wilayah di Sulawesi Tenggara, khususnya di Sulawesi, adalah sekarang ya Sobat Tani, adalah tanaman BB buntut batu. Karena sudah diuji, sudah melalui proses yang sangat lama, bertahun-tahun, kurang lebih 9 sampai 10 tahun diadakan uji. Ternyata memang BB buntut batu sangat bagus untuk dijadikan tanaman penyerbuk dan juga sebagai tanaman produksi yang menghasilkan produksi tinggi dibanding dengan jenis tanaman kakao unggul lainnya. Demikian Sobat Tani yang saya bisa jelaskan, semoga dapat bermanfaat. Kiranya Sobat Tani berkenan, menyukai video saya ini, keterangan saya ini, dapat membantu channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan apabila ingin bertanya-tanya atau saling membagi informasi, kita sharing, bisa melalui pesan WhatsApp saya ataupun bisa bersilaturahim. Saya sebutkan nomor telepon saya Sobat Tani, 081 355 648 126. Akhirul kalam, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.